Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahannam. Al-Hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, nikmat yang sangat luar biasa kita sekalian diberi kesempatan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan. Sesuatu yang sangat-sangat diimpikan oleh para sahabat. Dulu para sahabat selalu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Mulai Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu sahabat berdoa. Doanya hanya satu, ya Allah, temukan kami di bulan Ramadan. Berilah kami kesempatan untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Jadi para sahabat dulu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah berdoa, sudah ancang-ancang, sudah mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan. Untuk kemudian di bulan 6 bulan setelah Syawal, mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, Rajab, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. Para sahabat berdoa, ya Allah, terimalah segala amalan di bulan Ramadan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bagi para sahabat, Ramadan adalah tamu yang sangat luar biasa, tamu yang sangat dinanti-nantikan. Maka pada kesempatan pagi ini, tema yang akan saya ambil sebagai kuliah subuh kami adalah Marhaban ya Ramadan. Pengertian marhaban itu adalah penyambutan dengan lapang dada kepada tamu yang teramat istimewa. Jadi kita bayangkan saja kalau pas kita kedatangan bupati misalnya atau pejabat setingkat menteri misalnya, itu kita di dalam mempersiapkannya itu luar biasa. Mulai tempat dibersihkan, halaman disapu, jangan sampai ada daun yang jatuh. Misalnya masjid kita kedatangan tamu misalnya ya, Menteri Agama misalnya, itu misalnya namanya misalnya, itu kan semua kita siapkan nanti. Ibnu itu seminggu sudah diposkan untuk membersihkan kamar mandi, masjidnya dibersihkan dan sebagainya. Saking ini bahwa kita akan kedatangan tamu yang istimewa. Lah Ramadan bagi kita adalah tamu yang teramat istimewa, tamu yang teramat sangat istimewa. Karena banyak keberkahan yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Maka di dalam menyambutnya tentunya kita lebih, atau tentunya kita sangat-sangat antusias. Makanya di depan telah kami sampaikan, para sahabat itu ketika menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelumnya sudah berdoa, sudah berharap, sudah sangat berkeinginan untuk bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Maka di masjid kita di background ini dihiasi oleh Pak Wiji, di halaman diberi hiasan lampu-lampu yang indah. Itu secara fisik kita menyambut Ramadan dengan sukacita. Namun yang lebih penting adalah bagaimana hati kita. Hati kita itu sangat antusias itu. Sangat antusias. Karena mengapa demikian? Di depan telah kami sampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam." Hadis ini semalam disampaikan oleh Ustaz Paman
Pada bulan ini, tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan nanti, itu 8 pintu surga itu dibuka. Jadi menurut riwayat pintu surga itu ada 8, kemudian 7 pintu neraka ditutup. Ditambah lagi setan dibelenggu. Dibelenggu itu tangannya ditaleni, sikilnya ditaleni, gulungnya ditaleni dengan rantai. Agar apa? Tidak mengganggu hamba Allah di dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Jadi ini adalah bulan yang sangat-sangat kondusif untuk kita beribadah kepada Allah. Pintu surga dibuka, diberi kesempatan seluas-luas mungkin untuk kita berkesempatan masuk surga. Pintu neraka ditutup, setannya dibelenggu. Makanya pada bulan Ramadan ini umat Islam di dalam beribadah itu semacam diberi kemudahan. Kalau tidak Ramadan, saya itu biasa masang alarm jam 4. Harapannya itu jam 4 bangun, bisa sholat sunnah beberapa rakaat, kemudian ke masjid. Apa yang terjadi? Alarm nyala langsung dimatikan. Itu kalau tidak bulan Ramadan. Tapi kalau Ramadan semacam ini, kita masang alarm jam 1, setengah 2, begitu nyala kita langsung bangun. Kenapa? Kita ada harapan banyak pahala yang akan kita dapatkan. Demikian juga kemaksiatan ape padu wong wetenge ngeleh ya gak kuat padu, ape bermaksiat wong wetenge ngeleh juga tidak akan bermaksiat. Apalagi di dalam hadis tadi disebutkan bahwa setan dibelenggu. Meskipun begitu, yang namanya setan itu tidak kalah pandai dibanding kita. Saiki ini ada yang namanya setan gepeng, ya. Setan gepeng itu habis sholat bukan wiridan subhanallah tapi terus buka setan gepeng. Setan gepeng itu setan yang paling kecil, selalu di saku kita, tapi hisapnya paling berat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas khususnya ini hati-hati dengan setan gepeng. Kalau setan-setan yang lain barangkali dibelenggu, tapi setan gepeng ini selalu ngintil. Ke kamar mandi ya dibawa, kita ke tempat kerja dibawa, ke masjid dibawa. Setan gepeng selalu ngintil kita. Begitu kita buka itu sudah macam-macam. Tidak usah sengaja, tidak usah kita golek-golek, itu kemaksiatan banyak sekali. Maka kepada bapak-bapak ibu jamaah sekalian, berhati-hatilah. Demikian juga televisi. Meskipun topiknya itu adalah menyambut sahur Ramadan, tapi yang ada adalah gojekan-gojekan yang tidak bermutu. Itu juga setan. Artinya apa? Akan mengganggu kekhusyuan kita di dalam beribadah. Sudah di bulan Ramadan ini, yang kita lakukan adalah melakukan amal-amal kebaikan, melakukan kewajiban siam Ramadan, sunnah-sunnah ibadah dilakukan, yang mubah bahkan ditinggalkan, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Agar apa? Agar memang kita bisa mendapatkan apa yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi, bahwa sangat amatlah bodoh kita Bapak Ibu sekalian ketika kita itu sedang melewati ada pengumuman pendaftaran perguruan tinggi misalnya. Kita hanya membaca tapi tidak masuk. Ya sudah, hanya membaca, ya semacam kita ini Ramadan hanya melewati saja, akan tetapi tidak melakukan ibadah-ibadah, tidak masuk di bulan Ramadan sebagaimana yang disunahkan Kanjeng Nabi. Yang kedua, kenapa Ramadan itu istimewa?
Di dalam Al-Baqarah ayat 185 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya bulan Ramadan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Ramadan adalah bulan untuk kita mendekat dengan Al-Qur'an. Tiada hari kecuali baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an dan berkata baik. Omongan-omongan yang lagu kita tinggalkan, ghibah kita tinggalkan, misuh kita tinggalkan, omongan-omongan yang menjurus pada kejelekan kita tinggalkan. Yang ada adalah baca Quran, zikir, berdoa, ngomong sing apik. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, oga iso ngomong apik, luwih apik meneng. Kalau kita nggak bisa baik, lebih baik diam. Apalagi di bulan Ramadan. Dalam masalah Al-Quran ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, membaca. Di depan telah kami sampaikan, baca Quran, baca. Kita tahu maknanya atau tidak, tidaklah mengapa. Yang penting membaca. Paling tidak kita tajatkan 1 bulan khatam. Kalau Ramadan 1443 Hijriah khatam 1 juz, 1 Quran khatam, ya kudune Ramadan 1444 Hijriah ini kita khatam paling tidak 2 kali. Ada peningkatan. Tahu maknanya atau tidak, baca. Para sahabat itu luar biasa. Ada yang seminggu khatam, 3 hari khatam, ada yang Imam Syafi'i semalam khatam 3 kali. Kenapa? Ya memang banyak sekali kemuliaan ketika kita baca Quran di bulan Ramadan. Beberapa beberapa hadis menyatakan ketika kita baca Quran dengan baik, fatil, maka Quran itu akan menjadi penolong di hari kiamat. Pendidikannya Kanjeng Nabi kok ngono kuwi. Yang kedua, kalau kita baca Quran dengan fatil akan dibersamai malaikat baroh. Nah, macane pegak-peguk kados kula, kula niku sing pegak-peguk niku pahalane kalih. Mila bapak-bapak sing pun telat belajar Quran, jangan berhenti untuk belajar baca Quran. Maka kepada takmir kami himbaukan untuk adalah ya sejelang kayak tahun yang lalu jelang buka puasa ada, kalau dulu ada Ustadz Hafid untuk mendampingi kita baca Quran yang sudah agak lancar, kemudian mbok menawa nanti diprogramkan ada relawan yang mendampingi ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang sudah terlambat untuk belajar Quran, untuk belajar alif, ba, ta. Tidak apa-apa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, baca Quran, setiap huruf Quran yang kita baca, ayat yang kita baca, itu ada 10 kebaikan yang kita dapatkan. Misalnya kita baca surat Alif Lam Mim. Alif 1 huruf, Lam 1 huruf, Mim 1 huruf. 3 kali 10. 30 kebaikan. Padahal tadarus kita tidak alif lam mim tok, tidak.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dihitung dewe kebaikannya. Berapa kebaikan yang akan kita dapatkan. Maka baca Quran. Yang kedua yang tidak kalah penting, tadabbur Quran. Yang tidak kalah penting tadabbur, memahami maknanya, membaca dan memahami maknanya. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini nanti masjid banyak program kajian khususnya jelang buka puasa yang akan diisi oleh ustadz-ustadz yang berkapasitas. Ada Ustadz Muji, ada Ustadz Imad yang lulusan Madinah aja ada 2, yang lulusan Indonesia ada 3. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita semua ini ada kesempatan untuk tadabbur terhadap isi Quran. Itu penting. Alam yakni lilladzina amanu antahsya'a qulubuhum lidzikrillah. Allah menyampaikan untuk apa? Ada waktu, ada kesempatan di dalam kehidupan kita ini antahsya'a qulubuhum lidzikrillah, kusuk hati kita mengkaji ayat-ayat Allah, ingat terhadap ayat-ayat Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi yang membaca, ya memahami maknanya. Itu bisa kita lakukan manakala kita mengkaji dengan ustadz-ustadz yang mempunyai kapasitas. Kalau kita hanya baca, belum cukup. Baca buku, misalnya tafsir Ibnu Katsir, terjemah, kemudian di HP itu juga banyak aplikasi-aplikasi yang berisi tentang konten tafsir Quran, namun tidak cukup. Ya, kita perlu ada talaki bersama ustadz yang atau Pak Kiai. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghafal. Tentunya bagi yang punya kemampuan. Kalau saya kon ngapal ke An-Naba amma yatasaalun ayat 1 sampai 10 dihafalke, kon awis 10 sampai 11 10 sampai 20 hafal, 1 sampai 10 sudah lupa lagi. Ya, barangkali begitu keterbatasan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata baca hafal Quran itu tidak hal yang sulit. Tidak hal yang sulit. Banyak metodologi untuk kita bisa menghafal Quran. Yang penting niatan kita. Dan yang ketiga, yang keempat adalah mengamalkannya. Apa yang kita baca, kita amalkan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Quran adalah cahaya. Quran adalah cahaya. Quran adalah suluh. Quran adalah petunjuk. Di dalam ayat tadi disebutkan hudalinas, petunjuk bagi manusia yang membedakan hak dan batil. Kalau kita enggak belajar Quran, kita tidak tahu hak dan batil. Dengan membaca Quran, dengan mengkaji Quran, kita bisa tahu hidup ini, sehingga di dalam kehidupan ini senantiasa kita akan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak-Bapak Ibu sekalian, tentang Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka dari keempat tadi, monggo mana yang bisa kita lakukan, kita optimalkan. Mulai dari kita tadarus, kita masuk masjid, yang kita lakukan adalah tadarus, capek ketika berhenti, kemudian masih ada kekuatan, kita tadarus lagi sampai memang betul-betul kita bisa mentajatkan. Yang kedua, tadabbur. Insya Allah nanti maka saya agak kurang setuju kalau kegiatan malam tidak ada kajian, teman-teman nanti. Kali nanti Mas Takmir bisa mempertimbangkan untuk malam tetap ada kajian meskipun tidak setiap malam ya. Nah, seminggu 3 kali misalnya itu juga baik lah, biar masjid kita ini hidup. Karena tema Ramadan yang di-share oleh Majelis Syura MPAQ, Ramadan dengan ilmu. Jadi kita perlu mengilmui agama. Jangan sampai kita beragama tanpa ilmu.
Kalau kita beragama tanpa ilmu nanti bisa-bisa salah, bisa bid'ah, malah bisa jatuh kepada kemusyrikan. Itulah pentingnya ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa'lam anahu la ilaha illallah. Fa'lam itu fi'il amr, kata perintah. Ilmuilah, fahamilah, ketahuilah tentang apa? Kalimat la ilaha illallah. Jadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memahami tentang kalimat la ilaha illallah, mengilmui, mempelajari untuk kemudian mengamalkan di dalam kehidupan. Kita tahu ilmunya bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang dimintai doa kecuali Allah. Kita tahu ilmunya lewat ustadz, lewat kiai, untuk kemudian kita amalkan di dalam kehidupan. Jangan sampai sekali-sekali kita jadi musyrik. Apa itu? Berdoa kepada selain Allah, bergantung secara gaib kepada selain Allah. Cukuplah Allah itu zat yang maha mendengar doa kita, maka berdoalah kepada Allah. Hal itu dapat kita lakukan manakala kita mengkaji, untuk kemudian kita amalkan. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya, bagi semua yang hadir di dalam majelis yang mulia ini. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.